Puji nama Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena terus Engkau memberikan kesempatan kepada kami, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendengar akan isi hati-Mu. Terima kasih karena Engkau terus berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman. Kami mau belajar Tuhan, Roh Kudus urapi kami. Buat kami paham, buat kami mengerti. Roh Kudus yang akan tolong. Terima kasih, kami menyambut perenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16 sampai 21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan buat saudara. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Renungan saya berikan judul, Bersama Yesus Kita Bisa. Bersama Yesus kita bisa. Jadi penekanannya adalah ketika kita ada bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa menghadapi, melewati setiap tantangan. Jadi ketika bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengalami penderitaan, kita menghadapi tantangan, tapi yakin kita bisa melewati semuanya. Kita belajar dari peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Peristiwa ini dicatat baik oleh Matius, baik oleh Markus. Peristiwa yang lebih dikenal, ya, perikop diberikan judul Yesus berjalan di atas air. Baik Matius, baik Markus mencatat. Jadi peristiwa ini dicatat Matius, Markus, dan juga Yohanes. Saya mengajak kita membaca dari Injil Yohanes, karena Injil Yohanes dalam menulis Injilnya melihat peristiwa ini dari sudut yang berbeda. Penekanan yang mau disampaikan dalam tulisan mengenai peristiwa ini berbeda. Kalau saudara perhatikan, di situ dikatakan bahwa mereka ada di danau dan di tengah-tengah perjalanan mereka kena angin sakal, kena angin yang begitu dahsyat yang membuat mereka menjadi kewalahan ketika mereka harus mendayung perahu. Dan pada saat itu mereka ketakutan karena mereka melihat sosok yang mereka sangka adalah hantu, dan ternyata itu Tuhan Yesus datang menghampiri para murid berjalan di atas air. Dari tiga penulis baik Matius, Markus, Lukas, dalam hal ini mereka masih melihat dengan cara yang sama. Tapi kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 32 mencatat bahwa ketika mereka menaikkan Tuhan Yesus ke perahu, angin reda. Demikian juga Markus pasal 6 ayat 51, lalu Ia, Tuhan Yesus, naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Jadi Matius dan Markus mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus datang mendapati para murid, maka angin reda dan danau menjadi tenang. Tapi kalau kita perhatikan, Yohanes tidak
menekankan akan hal itu. Bukan berarti ini berbeda, kontradiksi, enggak. Tapi penekanan dari Yohanes tidak seperti itu. Penekanan dari Yohanes bahwa ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, mereka mampu melewati angin yang begitu dahsyat, gelombang yang begitu bergelora. Mereka mampu melewati itu. Dan akhirnya mereka mampu mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Ayat yang ke-21, mereka mau menaikkan Dia, Tuhan Yesus, ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi Yohanes tidak mencatat bahwa anginnya menjadi reda. Tapi Yohanes mencatat ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, mereka bisa melewati angin yang begitu dahsyat. Mereka bisa mengelabui gelombang yang begitu besar. Mereka bisa melewati. Dan ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka dapat mencapai, mereka berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, yaitu mencapai pantai yang mereka tujui. Jadi bersama dengan Tuhan Yesus bisa. Jadi fokuslah pada Tuhan Yesus. Fokuslah pada Tuhan Yesus. Bukan fokus pada sekitar kita. Sekitar kita nggak berubah, kita nggak perlu fokus akan hal itu. Di sekitar kita masih ada badai, di sekitar kita masih ada gelombang yang dahsyat, di sekitar kita masih ada tantangan, di sekitar kita masih ada hambatan, di sekitar kita masih ada bahaya yang seolah-olah bisa menenggelamkan dan membinasakan kita. Tidak apa-apa. Selama ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, yakin kita bisa. Jadi fokusnya adalah pada pribadi Tuhan Yesus. Yohanes mau membawa kita kepada pemahaman yang seperti itu. Pemahaman yang seperti itu. Sehingga kita tidak menjadi terlalu pusing ketika situasi nggak berubah. Saya sudah percaya sama Tuhan, sudah melayani Tuhan. Kok kenapa masalah juga masih saya hadapi? Saya sudah melayani Tuhan, tapi ya kesulitan kok masih saya temui. Penderitaan juga saya masih hadapi. Masalah-masalah silih berganti. Kadang-kadang juga masih mengalami kekurangan. Kadang-kadang masih mengalami sakit penyakit. Kadang-kadang masih harus menderita ini itu. Saudara, kita belajar. Itu bisa. Dan bisa saja itu memang kita hadapi. Ketika kita melayani Tuhan, ke orang-orang di sekitar kita nggak berubah. Situasi kita nggak berubah. Perekonomian keluarga kita nggak berubah, padahal sudah setia melayani Tuhan. Saudara, fokus pada Tuhan. Yakin, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, mungkin ekonomi kita nggak banyak berubah. Mungkin kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, tapi yakin ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melewati itu. Kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Mungkin secara ekonomi finansial kita nggak banyak berubah, tapi bukan berarti kita nggak bisa mencapai tujuan. Karena ketika ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, kita pasti bisa mencapai tujuan. Sehingga fokus kita pada Tuhan. Ya, kita mencapai tujuan atau tidak bukan didasarkan pada apa yang kita miliki, finansial kita, keuangan kita, tapi yakini kita mencapai tujuan dan kita dapat mencapai tujuan itu ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Jadi bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami terus mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami pada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di sekitar kami. Karena ketika kami mengarahkan pandangan pada apa yang ada di sekitar kami bisa menjadi takut, kami bisa menjadi cemas, kami bisa menjadi kecewa, kami bisa menjadi ragu. Tapi kami mau belajar mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, ketika kami ada bersama dengan Engkau, ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka sekalipun di sekitar kami tidak berubah, ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan,
kami yakin ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka kami bisa melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, meteraikan firman-Mu pada hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.